Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongannya dan memohon ampunannya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita dan dari kejelekan-kejelekan amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menunjukinya. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek dari kelompok 1 yang bertemakan sensor parkir. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Adil Hamid, selaku salah satu anggota kelompok 1 dengan NIM 230203502002 dari kelas Pendidikan Teknik Otomotif 01 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya memilih proyek sensor parkir dan saya karena yang pertama, meningkatkan efisiensi parkir dengan memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan tempat parkir yang tersedia. Yang kedua, mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memberikan informasi tentang ketersediaan tempat parkir kepada pengemudi sehingga mengurangi jumlah mobil yang mencari tempat parkir kosong. Tiga, memungkinkan pengelola parkir untuk mengelola parkir dengan lebih baik melalui pengumpulan data real time tentang penggunaan tempat parkir. Yang keempat, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan memberikan informasi tentang ketersediaan dan lokasi tempat parkir melalui aplikasi atau tanda elektronik. Yang kelima, berkontribusi pada penghematan energi dan lingkungan dengan mengoptimalkan pengguna ruang parkir dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari tempat parkir sehingga mengurangi emisi kendaraan. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan sedikit tentang komponen-komponen yang akan digunakan pada proyek sensor parkir. Baik, berikut merupakan komponen-komponen yang akan diaplikasikan pada proyek sensor parkir. Yang pertama yaitu holder yang berfungsi sebagai tempat baterai seperti pada contoh berikut. Sudah diberi double tip agar kiranya nanti akan langsung ditempel ke bodi. Baik, kita pasang baterainya. Yang kedua yaitu Arduino Uno R3. Arduino Uno adalah salah satu jenis papan pengembangan elektronik yang dirancang untuk memudahkan mengembangkan prototipe dan proyek elektronik. Fungsi utama Arduino adalah sebagai microcontroller yang dapat diprogram untuk mengontrol berbagai perangkat elektronik seperti sensor yang akan terangkai, motor, lampu, dan lain sebagainya.
Arduino Uno memiliki berbagai pin input maupun output yang dapat digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan komponen elektronik lain. Dengan menggunakan Arduino, pengguna dapat membuat berbagai proyek elektronik seperti kontrol otomatis, perangkat IoT, Internet of Things, robotika, dan masih banyak lainnya. Berikut merupakan cover Arduino Uno. Pastikan agar tutup cover tersebut rapat, dan ini juga telah diberikan double tip agar nanti langsung dipasang di bodi mobil. Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper adalah penyederhana proses penghubungan antara komponen elektronik pada suatu rangkaian atau proyek. Kabel jumper biasanya digunakan pada papan pengembang seperti Arduino untuk menghubungkan pin input atau output pada papan dengan komponen eksternal seperti sensor, LED motor, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kabel jumper, pengguna dapat dengan mudah dan cepat mengatur hubungan antara komponen elektronik tanpa perlu melakukan soldering atau penyambungan permanen. Kemudian ada pendeteksi jarak. Pendeteksi jarak biasanya disebut sebagai sensor parkir seperti pada video ini. Ini saya langsung aplikasikan di bodi mobil karena langsung dilem, tidak saya video proses pengelemannya. Pada sensor jarak terdapat kabel jumper. Fungsi kabel jumper seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian sensor jarak adalah suatu komponen elektronik yang digunakan untuk mengukur jarak atau sensor dan objek di sekitarnya. Pendeteksi jarak dapat menggunakan berbagai metode seperti ultrasonik, inframerah, atau laser untuk menghasilkan data jarak. Fungsi utama pendeteksi jarak adalah untuk memberikan informasi mengenai jarak antara suatu objek dengan sensor. Informasi ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem navigasi, pengukuran jarak, menghindari tabrakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada buzzer. Pada buzzer ini terdapat double tip yang telah saya pasang sebelumnya agar nanti langsung bisa disambungkan pada bodi mobil. Buzzer adalah sebagai alat peringat. Buzzer adalah sebagai alat pengingat atau peringatan suara dalam berbagai aplikasi. Buzzer sering digunakan sebagai rangkaian elektronik untuk memberikan peringatan atau identifikasi suara seperti dalam alarm, timer, permainan, atau sistem peringatan pada kendaraan. Ketika buzzer diberikan sinyal listrik, ia akan menghasilkan suara dengan karakteristik frekuensi dan durasi tertentu
tergantung pada desain dan sinyal yang diberikan. Kemudian ada kabel USB yang akan kita sambungkan pada Arduino ke laptop. Kemudian komponen-komponen lainnya yaitu seperti baut yang akan kita pasang di mobil, remote mobil, dan mobil sebagai alat contohnya sebentar. Baik, selanjutnya saya akan merangkai komponen-komponen yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, pemasangan baterai dan holder. Kita pasang di bagian depan, kemudian kita tekan agar double tip tersebut lengket dengan bodi mobil. Kemudian kita memasang Arduino pada tempat ini. Usahakan cara pemasangannya harus pas. Kemudian kita tekan seperti cara sebelumnya. Selanjutnya pemasangan buzzer pada samping holder atau baterai seperti ini. Kita tekan. Kemudian saya akan merangkai kabel jumper. Yang pertama yaitu kabel VCC. Kita sambungkan ke 5 volt. Kemudian kabel GND kita sambungkan ke GND. Kemudian kabel void kita sambungkan ke 8. Dan kabel echo kita sambungkan ke 9. Selanjutnya buzzer positif kita berikan kabel berwarna putih, lalu kita sambungkan ke 10. Selanjutnya kabel negatif kita sambungkan ke GND. Baik, kemudian holder, kabel holder kita masukkan ke dalam ini. Ya. Kemudian ditarik dari luar seperti ini sampai keluar. Selanjutnya pastikan bahwa kabel jumper terpasang sesuai. Kemudian kita pasang ke mobil. Seperti ini.
Kemudian pemasangan baut. Baik, setelah baut telah terpasang, langkah selanjutnya yaitu pemrograman Arduino IDE. Langkah selanjutnya kita akan masukkan langkah pemrograman. Di sini saya telah mendownload aplikasi Arduino IDE. Ketika tampilan begini, kita akan mengklik saja. Setelah itu kita hapus ini, dikarenakan saya telah meng-copy paste pemrograman. Setelah itu kita pilih toast, kemudian titik board sesuai Arduino Uno yang kita gunakan, kemudian kita pencet com. Setelah itu kita checklist itu teman, apakah ada yang error. Codingan telah sukses. Setelah itu kita akan mengupload. Penguploadan berhasil. Setelah penguploadan berhasil, buzzer akan berbunyi. Baik, setelah pemrograman berhasil, langkah selanjutnya adalah mengatur jarak sensor Arduino atau mencoba jarak sensor Arduino. Yang pertama, kita menyalakan mobil. Setelah menyala, kita nyambungkan kabel holder ke Arduino. Langkah selanjutnya kita akan mencoba mengatur. Langkah selanjutnya kita akan mencoba mengatur sensor parkir. Pada jarak di atas 10 cm, cara buzzer akan seperti ini. Kemudian jika kita mundurkan, jarak di bawah 10 cm, cara buzzer akan seperti ini. Kemudian kita mundurkan lagi. Pada jarak di bawah 8 cm, suara buzzer akan seperti ini, dan kita coba mundurkan lagi. Pada jarak di bawah 6 cm, suara buzzer akan seperti ini, dan yang terakhir pada jarak di bawah 5 cm, suara buzzer akan seperti ini. Sekian.